Ya anak-anak, mari kita lanjutkan lagi belajar kita. Hari ini kita akan belajar tema, yaitu tema 4, subtema 2 ya. Kita buka halaman 109. Ya, halaman 109. Nah, perhatikan gambar yang ada di halaman 109, yaitu ini adalah bentuk tarian dari Papua, yaitu adalah tarian Isosolo. Nah, Isosolo ini menggambarkan sekelompok orang yang menari dengan bersukacita ya. Mereka mengungkapkan perasaan hati. Nah, pola lantai yang ada dalam tarian ini ya bisa horizontal ya, bisa melengkung dan bisa vertikal ya. Kalian perhatikan di gambarnya itu ya. Nah, kemudian lihat halaman 111. Nah, biasanya kalau orang Papua ini lihat gambar ini, dia memakai apa ya? Rombe-rombe ya, yaitu seperti rok ya yang rombe-rombe. Nah, ini di sini di halaman 111 ini sebenarnya ada tugas ya, tapi kalian tidak usah membuat rok rombe ya. Nah, ini kita lewatin aja yang halaman 111 dan 111. Nah, sekarang kita perhatikan di halaman 113. Nah, 113 ya, ini kalian tadi sudah dibaca. Nah, di sini adalah penyelenggaraan Festival Danau Sentana. Nah, ini festival ini penyelenggaraannya adalah untuk melestarikan dan mengembangkan budaya ya, sekaligus kreativitas masyarakat di sekitar Danau Sentani ya. Nah, anak-anak, kita memang bertanggung jawab melestarikan kebudayaan yang ada di daerah masing-masing ya. Misalnya kalau di daerah Papua ini mereka menyelenggarakan Festival Danau Sentana ya. Nah, mungkin di daerah-daerah lain juga begitu ya. Misalnya kalau di Jakarta misalnya, atau di Betawi misalnya ondel-ondel ya. Sekarang kan banyak, apalagi di daerah kita ini, daerah Kota Bumi ini suka ada ondel-ondel kan. Nah, itu secara tidak langsung mereka melestarikan budaya itu ya. Jadi kita bertanggung jawab melestarikan budaya yang ada di daerah kita. Nah, selain bertanggung jawab melestarikan budaya, kita juga bertanggung jawab pada diri sendiri. Misalnya kita menjaga kesehatan kita. Nah, bagaimana kita menjaga kesehatan kita? Ya, misalnya kita istirahat dengan cukup, makan teratur ya. Nah, itu kita sudah melakukan tanggung jawab pada diri sendiri. Atau misalnya kalian seorang pelajar, nah kalian bertanggung jawab akan tugas-tugas kalian. Misalnya kalian diberi tugas. Nah, ternyata ada yang mungkin belum menyelesaikan tugasnya. Nah, itu berarti dia kurang tanggung jawab ya. Atau misalnya ibu kasih tugas. Nah, kemarin yang tema 4 yang latihan sub 1, mungkin ada beberapa kalian yang belum mengumpulkan. Nah, ya itu berarti kalian belum melaksanakan tanggung jawab ya. Tolong ya dikirim ya anak-anak ya. Dikumpulkan ya tugas tema 1 yang halaman 52 sampai 55 ya. Nah, kemudian perhatikan di halaman 114. Nah, di sini ada bermacam-macam gambar ya. Nah, ini kalian bisa amati ya. Kalian bisa ceritakan di halaman berikutnya, yaitu ada gambar 1, gambar 2. Nah, kalian amati itu adalah bentuk tanggung jawab ya. Misalnya di halaman 114 yang gambar 1. Nah, itu adalah gambar sebuah kebun binatang misalnya. Nah, ini ada ibu beserta anaknya, mereka melihat binatang-binatang yang ada di sekitarnya. Nah, mereka bertanggung jawab akan kebersihannya. Coba kalian perhatikan gambarnya ya. Kebun binatangnya bersih kan, tanpa ada sampah. Nah, mereka bertanggung jawab menjaga kebersihan. Kemudian contoh gambar yang kedua. Nah, ada murid-murid sekolah sedang membersihkan halaman sekolah. Nah, mereka bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan ya, dengan menjalankan misalnya kerja bakti ya. Kemudian gambar ketiga
Ya, anak yang sedang merawat ibunya sedang sakit. Nah, berarti anak ini ya bertanggung jawab menjaga ibunya ya, merawat ibunya. Nah, mungkin di mungkin kalian bisa menceritakan yang lain ya. Nah, dengan bahasa kalian sendiri, dengan kata-kata kalian sendiri. Yang keempat misalnya ya, mereka sedang makan bersama. Nah, ini apa? Nah, ini bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan, yaitu dengan makan secara teratur ya. Kemudian yang gambar kelima, yaitu anak mengembalikan buku yang dipinjam di perpustakaan. Nah, ketika meminjam buku di perpustakaan, anak ini bertanggung jawab untuk mengembalikan. Nah, begitu dengan gambar yang keenam ya. Nanti kalian bisa kalian ceritakan dengan bahasa kalian sendiri di halaman 115 dan 116. Ya. Kemudian anak-anak di halaman 117 coba kalian perhatikan ya. Di sini ada macam-macam pantun nih yang dilingkarin ini ya, dilingkarin ini. Ini adalah pantun ya. Ya, berapa hari ini kita belajar pantun ya anak-anak ya. Nah, pantun ini kemarin kalian sudah tahu ya ciri-ciri pantun, yaitu apa ciri-ciri pantun? Ya, ciri-ciri pantun yaitu satu bait terdiri dari 4 baris ya. Kemudian satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Kemudian baris pertama dan kedua adalah sampiran, baris ketiga dan 4 adalah isi. Nah, sekarang Ibu tuliskan beberapa langkah membuat pantun ya. Langkah-langkah membuat pantun itu menentukan tema ya. Temanya misalnya tentang kesehatan atau misalnya tentang nasihat ya. Kemudian menentukan jenis pantun. Nah, pantun ini bisa bersifat misalnya jenaka ya. Jenaka itu misalnya yang lucu-lucu ya. Nah, kemudian yang ketiga membuat bagian isi pantun. Nah, isi pantun itu biasanya terletak di baris ketiga dan 4. Membuat bagian sampiran pantun terletak di baris 1 dan 2. Kemudian bunyi akhir baris 1 sama dengan bunyi akhir baris 3. Misalnya AB AB ya. Nah, bunyi akhir baris 2 sama dengan bunyi akhir baris keempat. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian mengerti ya. Selamat belajar dan selamat siang. Terima kasih.